Halo, assalamualaikum. Ini adalah pemrograman akuntansi 1 pertemuan ketiga. Pembahasan kita hari ini adalah PHP. Lalu di dalamnya nanti kita membahas tentang variabel, tipe data, dan operator. Nah, PHP ini adalah sebuah bahasa script berbasis server yang mampu memparsing kode PHP dari kode web dengan ekstensi .php. Nah, di PHP ini yang kita bahas kan, yang kita pelajari kan Laravel. Laravel ini adalah framework atau kumpulan dari PHP yang dibentuk untuk membuat library tertentu yang memudahkan kita untuk membuat sebuah sistem berbasis bahasa pemrograman yaitu PHP. Jadi kita kembali ke core-nya dulu atau ke intinya, ke bahasa intinya yakni PHP ini. Kita pahami dasar-dasar dari PHP ini. Lalu PHP dengan HTML itu sebenarnya berbeda, sangat berbeda, karena kalau PHP itu bahasa pemrograman, kalau HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman, karena tidak, bahasa pemrograman itu salah satu syaratnya adalah bisa melakukan sebuah kegiatan penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada juga syarat dari bahasa pemrograman adalah kita bisa memasukkan algoritma ke dalamnya atau memberikan logika-logika tertentu di dalam bahasa tersebut. Kalau di HTML itu tidak bisa. Makanya PHP dan HTML itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan PHP itu membutuhkan kalau di sini kita baca yaitu sebuah bahasa script berbasis server. Jadi dia itu membutuhkan server untuk membuka data tersebut. Kalau kita punya file.php, ya cara membukanya dengan kita hidupin server dulu baru kita bisa akses. Jadi prosesnya itu kalau klien request di browser, sebuah browser Google Chrome umpamanya, server nggak akan tampil kalau server itu nggak nyala. Jadi prosesnya kalau klien atau browser request, ya kita harus masuk ke server dulu. Server baru menampilkan data yang di PHP yang mau kita akses. Jadi prosesnya seperti itu. Kalau HTML kita nggak perlu pakai server, langsung buka HTML, kita masukkan filenya ke browser, langsung terproses atau tertampil di browser kita. Dengan PHP Anda bisa menjadikan HTML menjadi lebih powerful dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap. Jadi HTML dan PHP ini jangan diperbandingkan karena ini saling melengkapi. Tanpa HTML pun PHP juga tampilannya bakal nggak semenarik itu. PHP awalnya dikembangkan oleh seorang programmer bernama Rasmus Lerproff pada tahun 1995. Cukup lama bahasa pemrograman ini, tapi masih sering dipakai atau ya masih sering dipakai, apalagi kalau sebuah sistemnya nggak terlalu berat, nggak terlalu susah, atau kebutuhannya cuma simple, PHP bisa mengcover itu semua. Kelompok ini mendefinisikan standar de facto untuk PHP karena tidak ada spesifikasi formal. Nah, saat ini pengembangannya dipimpin oleh Duomaud, Andy Goodmans, dan Zev Suraski. PHP ini dipakai banyak orang karena dia itu open source, jadi bebas digunain siapa aja dan gratis, bebas, dan terbuka. Bahasa pemrograman ini gratis, bebas, dan terbuka. Bisa diakses siapa aja, bisa dirubah siapa aja. Sehingga pengembangannya pun juga sangat cepat. Lalu implementasi kode PHP tidak seperti HTML biasa, kode PHP tidak akan diberikan oleh server secara langsung. Nah, itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Lalu cara penulisannya yaitu kalau PHP itu ada tag pembukanya yaitu seperti ini dan penutupnya seperti ini. Kalau di HTML kan kemarin udah kita bikin yaitu HTML, lalu slash belakangnya slash HTML, di dalamnya ada head dan juga body dan juga title di dalam headnya. Oke, kita coba membuat contoh script PHP. Pertama kita akan membuat
file kode baru dengan nama php.blade. Nah, kita pakainya template engine-nya Laravel. Karena kan kalau langsung PHP aja sebenarnya itu kita bikinnya yaitu nama file .php langsung. Karena kita memanfaatkan Laravel, maka kita membutuhkan php.blade.php. Kita masuk ke view, kita bikin php.blade.php. Ini ketentuan yang ditentukan oleh si Laravel. Kalau mau bikin file PHP, file HTML harus ada blade-nya. Kita udah bikin, lalu kita coba akses melalui controller. Tentu saja kita bikin controllernya dulu. Dasar controller. Kita bikin dasar controller.php. Kita akan membuat function function kita kopas dari yang ini. Public function yaitu namanya kita belum bikin nama kelasnya. Nama kelas kita adalah dasar controller. Dengan nama function kita adalah PHP. Nah, PHP ini nanti mengakses ke view yang nama filenya yaitu PHP. Dan kalau udah bikin controller dan juga tampilannya, kita butuh routes untuk penjalurannya. Nama controllernya adalah dasar controller dan bagian PHP. Kita udah bikin. Nah, kalau udah, sekarang kita mau akses nih menggunakan localhost atau kita PHP artisan. Kita hidupin server kita dulu. PHP artisan serve. Oke, kita udah PHP artisan serve. Kita mau akses ke bagian PHP. Nah, ini udah tertampil karena memang kita menghidupkan PHP. Tapi kalau mau mengakses HTML, kita tinggal langsung bikin. Nah, ini kalau PHP artisan serve-nya kita matiin, itu nggak bisa tampil kayak gini karena dia membutuhkan server untuk melihat atau merequest file ini, file yang ada di dalam PHP. Nah, kalau HTML itu beda, kita tinggal bikin aja tanpa
tanpa tanpa server pun bisa. Kita contoh mau bikin ini random aja selain Laravel. Jadi saya punya beberapa file HTML landing page ini kan filenya .html dengan penambahan CSS ya. Ini kan CSS atau untuk tampilannya, dan juga ini gambar-gambarnya yang diperlukan. Tinggal saya drag masuk ke dalam browser dan ini otomatis tertampil ke browser tanpa menghidupkan server. Itu bedanya si HTML dan juga PHP. Itu sudah untuk perbedaan mendasarnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang variabel. Variabel dalam pemrograman, variabel adalah suatu lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang nilainya tidak diketahui maupun telah diketahui. Contohnya kalau kita mau menginputkan nama, nomor telepon, pekerjaan, kayak umpamanya kalau mau mengisikan biodata, itu semua adalah variabel. Nah, lalu di PHP itu mempunyai aturan, yaitu cara penggunaan dan penulisan variabel, yakni penulisan variabel harus diawali dengan tanda dolar. Tanda dolar ini agar dideteksi oleh PHP bahwa ini sebuah variabel. Jadi kita ngasih tahu ke PHP dengan cara dolar lalu nama variabelnya, biar PHP itu tahu bahwa ini variabel. Lalu yang kedua adalah variabel dalam PHP bersifat sensitif. PHP membedakan variabel yang ditulis dengan huruf besar dan kecil. Makanya kita kan penamaannya di sini, ini kan harus, kalau filenya aslinya latihan L-nya besar, ya kita ikutin ini, karena di PHP itu case sensitif, jadi harus sama nih, besar kecilnya itu harus sama dengan file yang mau dituju atau mau dipanggil. Lalu yang ketiga, memberikan nilai kepada variabel. Sama seperti sebagian besar bahasa pemrograman lainnya, untuk memberikan nilai kepada sebuah variabel, PHP menggunakan tanda sama dengan. Nah, ini sama seperti yang lainnya. Variabel dalam PHP tidak memerlukan deklarasi terlebih dahulu. Jadi kalau ada di C atau C++ dan Visual Basic itu ada deklarasinya, maka kalau di PHP itu enggak perlu. Lalu ada juga untuk predefined atau terjemahan bebasnya variabel sistem adalah tidak membuat variabel dengan nama yang sama dengan seperti ini. Ada global, server, get, post, karena ini udah dipakai oleh sistemnya PHP, bahwa kalau kita mau melakukan post ini udah dipakai $_post. Jadi jangan pakai variabel yang sudah dipakai oleh sistem core-nya, ya sistem PHP-nya. Selanjutnya implementasi variabel pada Laravel. Kita mau mengimplementasikan variabel di Laravel aja. Kita pertama bikin dulu yang HTML, lalu di dalam HTML itu ada PHP. Ini kan bisa dilihat di dalam HTML ada PHP-nya. Lalu kita definisikan nih bahwa kalau $name itu artinya adalah angka seperti ini. Kalau nama berarti selfie permata hati, contohnya. Lalu cara pemanggilannya atau menampilkannya itu adalah menggunakan echo. Echo name saya sama dengan atau $2 $name. Yang mana $name ini ngambil dari sini pendefinisian sebelumnya. Jadi itu contoh penggunaan variabel pada Laravel. Dan hal-hal kayak gini nantinya kan bisa diubah. Jadi $name ini bisa ngambil ke database, bisa ngambil ke gambar dan lain sebagainya. Dan akhirnya sistem atau aplikasi kita nanti kan lebih
bagus dan sesuai dengan yang kita inginkan dengan memanfaatkan pendefinisian variabel ini. Oke, kita coba dulu langsung kita kopas. Kita mau bikin namanya variable.blade.php. Ctrl V. Kita ke bawahkan dan kita rapikan nih. Paling susah itu dalam kayak gini adalah merapikannya, karena kadang kalau ganti hari itu kita terkadang bingung dengan codingan kita sendiri. Jadi merapikan itu hal yang penting di dalam kerapian, itu hal yang penting dalam pemrograman. Jadi pertama nih di sini kan pendefinisian dulu name apa, lalu nantinya kita panggil di echo ini. Echo ini adalah untuk menampilkan atau untuk menampilkan namanya echo. Atau kalau biasanya itu kalau di C++ itu ada cout. Nah, cout sama echo itu sama. Kalau Anda yang udah dapat C++. Oke, selanjutnya kita udah bikin tampilan. Selanjutnya kita akan bikin controllernya. Controller, klik kanan new file. Nama controllernya adalah dasar controller. Oh, ini udah bikin dasar controller. Dan nama functionnya function, klik nama functionnya adalah variable. Nah, variabel ini returnnya atau menampilkan return view, menampilkan atau memanggilnya adalah nama filenya kita tadi variabel, ya kan? Betul, variabel titik koma. Dan kalau sudah kita bikin routes-nya untuk penjalurannya. Kita bikin penjaluran route get. Kalau masuk ke variabel berarti dia akan mengakses dasar controller bagian variabel. Nah, ini contoh kita udah bikin. Kita akan mengetikkan yaitu variabel. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita mau ganti nama saya Selfie, kita ganti siapa gitu, kita tinggal ganti nih pendefinisiannya. Kita ganti nama saya Galih Setiawan, Ctrl S. Nanti udah definisiannya udah ganti, ya hasilnya nanti nama spasi hasilnya juga berbeda sesuai dengan pendefinisian variabelnya di PHP-nya. Nah, kenapa perlu PHP? Karena pendefinisian variabel kayak gini itu nggak bisa dilakukan oleh HTML, makanya HTML cuman menampilkan aja. Tapi kalau soal logikanya itu dilakukan oleh PHP. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data. Seperti bahasa pemrograman lainnya yang memiliki tipe data, PHP memiliki beberapa tipe data. Tipe datanya di PHP itu ada 6 kira-kira. Yaitu integer, double, string, boolean, object, dan array. Nah, integer angka, double ada koma-komanya, string yaitu kumpulan karakter, boolean itu ada nilai yaitu true atau false, lalu objek sebuah instan dari kelas, lalu array ada urutan. Lalu untuk mengetahui tipe data sebuah variabel kita bisa menggunakan perintah getType, misalnya print getType nama variabel. Anda juga bisa mengubah jenis variabel tertentu dengan perintah nama variabel tertentu. Jadi kalau umpamanya nantinya kalau kita membuat sebuah inputan, atau contohnya kita punya form inputan biodata,
dan kita mau tentukan nih kalau NIM saya, berarti NIM saya harus sebuah angka. Kita bisa juga membatasinya bahwa inputannya itu harus integer. Nah, seperti itu. Lalu kalau delalah orang yang menginputkan atau user yang menginputkan NIM ternyata malah angka, kita bisa memberikan echo dengan sebuah tanda seru atau sebuah peringatan bahwa inputan harus sebuah angka. Itu contoh kenapa harus membeda-bedakan data, tipe data. Lalu kita akan melakukan sebuah kegiatan penjumlahan berdasarkan tipe data, karena yang bisa dilakukan penjumlahan hanya angka, maka definisikannya tipe data angka, lalu angka dari jumlah dikali angkanya dari harga. Nanti hasilnya adalah total angkanya berapa, total perkaliannya berapa. Kita akan melakukan perkalian sebuah tipe data integer. Kita akan bikin tipe data .blade. Nah, silakan dicoba. Ini kalau nggak mencoba atau mbak lihat-lihat doang itu nggak akan berasa asiknya. Ini langsung aja tak kopas, Ctrl C, tipe data, lalu kita tinggal ganti ada namanya tipe data dalam jumlah. Kita ada jumlah, yaitu jumlahnya 5. Karena dia integer maka dia nggak pakai tanda petik. Ini perlu diperhatikan. Kalau harga kan juga integer atau angka, berarti nggak perlu tanda petik. 10.000. Nah, kita punya jumlah dan harga. Lalu kita punya total bayar, tapi kita tulis total aja. Yaitu total bayar ini adalah hasil dari perkalian antara harga dikali dolar jumlah. Jangan lupa dolarnya itu dimasukkan, karena itu adalah untuk pendefinisiannya, bahwa datanya tersimpan di dolar jumlah. Lalu kita pemanggilan variabel atau untuk menampilkannya jumlah barang. Jumlah barang adalah namanya jumlah. Dengan harga barang, yaitu harga. Lalu ada juga total besar ya. Nah, kita harus samain nih. Kalau sini bikinnya T, ya T-nya besar ya samain aja. Karena sekali lagi PHP adalah case sensitive. Total bayar. Oke, selanjutnya kita udah bikin tampilan. Selanjutnya kita akan membuat controller. Controllernya kita masukkan ke dasar controller aja dengan namanya adalah penjumlahan. Perkalian. Perkalian. View namanya adalah tipe data. Dan terakhir kita membutuhkan rows. Rows-nya ada di sini, tipe data, dasar controller, perkalian. Tipe data. Undefined jumlah. Jadi jumlah ini belum terdefinisikan. Kita akan cek dulu
Kenapa jumlah belum terdefinisikan? Oh, ini karena J-nya beda-beda. Nah, ini kesalahan saya. Sebuah bukti bahwa tipe data itu PHP itu case sensitive, jadi harus disamakan ya. Nah, kita bisa melakukan perkalian, yaitu jumlah barang yaitu 5 dengan harga barang yaitu 10.000. Total bayarnya adalah 50.000 sesuai dengan ada di sini. Itu dia contoh perkalian di dalam PHP. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstanta. Dalam bahasa pemrograman, konstanta adalah suatu lokasi penyimpanan yang berisi nilai yang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Kalau variabel kan isinya tetap ya, kalau diganti akan mengganti yang baru. Kalau input lagi akan mengganti yang lama. Kalau konstanta ini sifatnya tetap atau ditentukan di awal bahwa kalau tipe data seperti ini nilainya tetap, nggak boleh dirubah. Contohnya ini adalah konstanta prodi. Jadi kalau kita memanggil echo prodi akan muncul terus namanya sistem informasi akuntansi, karena kita sudah mendefinisikannya seperti itu. Dengan caranya pendefinisian dan pendefinisian konstantanya seperti dua contoh ini. Contoh lalu implementasinya adalah contohnya seperti pi atau rumus menghitung luas lingkaran, yaitu kalau kita manggil pi dia kan nggak akan berubah, yaitu kalau pi itu 3,14 terus seperti itu, nggak akan berubah, maka kita bisa menggunakannya lewat konstanta. Itu silahkan dicoba. Selanjutnya kita akan mencoba yang bagian operator penjumlahan dan perkalian yang ada di sini. Silahkan dicoba ini untuk perkalian dan penjumlahannya. Jadi umpamanya Anda mau membuat sebuah umpamanya kita mau membuat teks otomatis, kita bisa menggunakan PHP ini nantinya. Jadi kalau mau membuat pesan otomatis, kita bisa menambahkan menggunakan PHP ini. Contohnya seperti ini, operator membuat sebuah pesan. Nah, ini membuat sebuah pesan seperti ini, yaitu kita deklarasikan dulu teks 1, yaitu saya saat ini sedang belajar. Teks 2 pengembangan web. Nanti endingnya itu akan teksnya itu bergabung semua. Bayangin kalau Anda mau message orang tertentu, jadi pesannya sama, tapi orang yang mau dihubungin atau dikirimin teks itu beda-beda. Umpamanya kita punya 2 pacar gitu, kita pengen mengirimkan pesannya ke 2 orang tersebut, pesannya sama tapi kan namanya itu beda. Nanti kita bisa definisikan nih bagian nama, kalau nama itu ada 2 yaitu A dan B, kalau teks yang lain itu tetap sama. Nanti pakainya kayak gini, yaitu nanti ada penjumlahan. Kalau karena kan ini bukan penjumlahan atau menambahkan, setelahnya itu adalah $teks1 titik $teks2, itu untuk menambahkan agar teks berjejer seperti terus, habis teks 1, teks 2, teks 3 seperti itu untuk membuat teks. Bahkan ini pernah saya gunakan untuk mengirim WhatsApp. Jadi WhatsApp untuk customer, jadi customernya itu ada banyak, saya punya list customer banyak banget nama-nama. Lalu kita menggunakan kayak gini, jadi pesan teksnya itu sama sesuai dengan karakteristik customernya. Kalau customernya cewek ya kita hai ibu, mungkin selamat pagi ibu. Kalau customernya cowok otomatis langsung di PHP-nya itu selamat pagi bapak, seperti itu. Menggunakan seperti ini hanya simple sebenarnya.
Nah, silahkan ini dicoba-coba dulu bagaimana cara menggunakan PHP ini agar lebih familiar terhadap bahasa pemrograman PHP. Oke, gitu aja. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp atau nanti tugas bisa lewat WhatsApp juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.